Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakanlah ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya, jangan lupa selalu bersyukur, jaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya lagi kita saksikan tayangan video ini hingga selesai ya. Yuk! Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian dapat menggali dan menyajikan informasi penting dari buku sejarah, baik secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kedua, kalian dapat menganalisis dan menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka kumpulkan. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau struktur tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya, seperti tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit, dan tumbuhan higrofit. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan sebenarnya cenderung sulit untuk diamati dan terkadang bentuk adaptasi tersebut sama seperti adaptasi morfologi sehingga kadangkala sulit dibedakan. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat organisme makhluk hidup terhadap lingkungannya, seperti dikotil, monokotil, insektivora, jenis polong-polongan, jenis semak, dan sebagainya. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian yang menunjukkan perilaku akibat rangsangan dari luar, baik faktor biotik maupun abiotik, yaitu seperti faktor cahaya, sentuhan, suhu, air, atau gravitasi, dan sebagainya. Contohnya seperti jenis polong-polongan, insektivora, dan sebagainya. Mari kita kenali kembali untuk adaptasi morfologi, yaitu dengan cara xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Kemudian akarnya panjang. Contohnya seperti tanaman xerofit, diantaranya adalah lidah buaya, kaktus, lili gurun, pohon kurma, setawar, dan sp sansevieria. Berikutnya adalah adaptasi hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung, teratai, dan eceng gondok. Selanjutnya adalah higrofit.
tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya yaitu tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya seperti pakis, tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, tumbuhan lumut, daun ungu, dan dedalu. Sahabat, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Pilihlah salah satu pada jenis tumbuhan untuk kalian amati terkait habitat dan cara melindungi dirinya. Gunakanlah informasi yang sudah kalian dapatkan untuk menambah pengetahuan. Lalu, tulis hasil temuan kalian itu pada diagram Fryer berikut ini. Diagram Fryer ini memuat tentang penjelasan cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sahabat, pilihlah salah satu tumbuhan yang nanti akan ditayangkan pada video untuk kalian kembangkan kembali ke dalam bentuk diagram Fryer ataupun tumbuhan yang kalian amati di lingkungan sekitar rumah kalian. Namun sebelumnya, ayo kita samakan dulu pendapat kita untuk pengisian diagram Fryer ini dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah kita kenali tadi. Untuk cara tumbuhan melindungi diri, seperti bambu, mempunyai bulu halus yang tajam, namun gatal, kangkung, batangnya berongga, kemudian teratai, memiliki batang berongga dan daunnya lebar, pakis menggulungkan daunnya saat di lingkungan lembab, kemudian ada lidah buaya, daunnya tebal, sempit, berduri, dan bersisik, kemudian eceng gondok, tangkai daunnya berongga dan daunnya juga lancip. Kemudian untuk diagram Fryer berikutnya yaitu cara tumbuhan melindungi diri, seperti mawar, nangka, putri malu, pohon jati, bunga bangkai, dan kantung semar yang sudah pernah kita pelajari. Mawar memiliki duri pada batangnya untuk melindungi dirinya. Nangka punya getah yang banyak dan lengket, sedangkan putri malu daunnya mengatup jika terkena rangsangan atau kita sentuh. Pohon jati menggugurkan daunnya atau yang dikenal dengan meranggas saat musim kemarau. Kemudian bunga bangkai memiliki bau busuk untuk menarik serangga, membantu penyerbukannya. Sedangkan kantung semar memiliki kantung penjebak serangga. Nah, sahabat, kalian bisa membuat diagram Fryer berikut ini seperti ini dengan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kalian. Jangan lupa serahkan hasil latihan kalian kepada guru masing-masing ya. Baiklah sahabat, untuk selanjutnya mari kita saksikan video ini untuk menambah wawasan kita tentang adaptasi tumbuhan dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri mereka. Yuk kita simak bersama. Kantong semar. Mari kita mulai dengan tumbuhan yang sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia, yaitu kantong semar. Seperti namanya, tumbuhan ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Ia menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan terjebak masuk ke dalam dan akhirnya mati karena enzim yang ada di dalamnya. Ternyata tidak hanya serangga, hewan lain seperti kadal dan mamalia kecil juga bisa dimakan olehnya. Aldrovanda vesiculosa. Aldrovanda vesiculosa atau yang juga dikenal sebagai tanaman kincir air adalah tanaman air tanpa akar. Tanaman ini biasanya memakan vertebrata air kecil menggunakan mekanisme yang disebut perangkap kancing. Untuk memperoleh makan, tanaman ini membuat sebuah perangkap yang melekat pada petioles atau salah satu bagian batangnya. Lili kobra. Mendengar namanya saja sudah membuat kita bergidik ya guys.
Lili kobra atau Darlingtonia californica termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka. Ia hanya bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Tidak hanya menjebak mangsa dengan baunya yang manis, ia juga memiliki sejumlah pintu keluar palsu yang akan membingungkan korban yang terperangkap di dalamnya. Drosera. Drosera umumnya dikenal sebagai sanju, salah satu genre yang terbesar dari tanaman karnivora dengan setidaknya 194 spesies. Anggota keluarga Droseraceae ini memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan tentakel-tentakel dengan lem di ujungnya. Saat ada serangga yang hinggap di tentakelnya, tanaman ini akan menggulung dirinya sehingga serangga tersebut terjebak di tengah-tengah. Sarracenia. Tumbuhan ini sekilas tampak seperti kantong semar, tapi sebenarnya mereka berbeda, guys. Tubuhnya lebih kurus dan menjulang ke atas. Daunnya pun berevolusi menjadi kantong sehingga bisa menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. Pijakan yang licin di tepi pitcher menyebabkan serangga jatuh di dalam, di mana mereka mati dan dicerna oleh tanaman dengan protease dan enzim lainnya. Butterwort. Jangan tertipu dengan penampilannya yang indah dan nampak tidak berbahaya, guys. Tumbuhan berbunga ini termasuk salah satu pemakan hewan. Untuk menarik perhatian mangsanya, Butterwort mengeluarkan titik-titik embun pada daunnya, sehingga serangga akan mengira itu adalah air. Ketika mereka hinggap, Butterwort akan menangkapnya dengan cairan yang lengket. Venus flytrap. Venus flytrap atau dikenal juga sebagai Venus sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan, guys. Tubuhnya mungil, terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut di sekelilingnya. Rambut tersebut berfungsi sebagai penangkap rangsangan. Ia biasa memangsa lalat atau serangga lain yang hinggap di mulutnya. Setelah menjepit mangsanya, tanaman ini akan mengeluarkan enzim yang cukup kuat untuk melarutkan mangsanya.
membaca tentang tokoh-tokoh nasional kita yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena rasa simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni, beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni juga mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya adalah BM Diah. Nama panjangnya adalah Burhanuddin Muhammad Diah. Adalah salah satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. Dari teks bacaan ini, ayo kita buat peta pikirannya dengan menggunakan aspek kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Diskusikan peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu, lalu kembangkan informasi pada peta pikiran.
dalam buku tulis, lalu serahkan kepada gurumu. Namun sebelumnya, ayo kita samakan dulu pendapat kita tentang peta pikiran dalam teks bacaan tadi. Yaitu yang pertama, aspek apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas, mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi Indonesia, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kapan teks proklamasi Indonesia disusun, dan di mana teks proklamasi disusun. Silahkan kalian kembangkan peta pikiran berikut ini dalam bentuk penjelasannya di buku tulis masing-masing. Lalu serahkan kepada Bapak dan Ibu guru. Silahkan berlatih. Selamat berlatih. Sahabat, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Ayo kita renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait semangat persatuan? Kerja sama dengan orang tua. Apakah kamu memiliki semangat persatuan di rumah? Catat dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, jangan malu-malu untuk menanyakan langsung kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing. Oh iya sahabat, jangan lupa ya, perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saksikan terus channel Rooney Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.